Haleluya, puji nama Tuhan. Menyambut setiap saudara terkasih dalam Tuhan Yesus di hari Paskah ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat kebangkitan Kristus yang telah memenangkan setiap kita saudara. Saudara bersuka cita, amin. Amin. Tuhan Yesus selalu baik, Tuhan Yesus maha kuasa. Untuk itu kita persembahkan yang terbaik saudara. Di hari Paskah ini, di perayaan Paskah ini, kita datang sama-sama di hadapan Tuhan, memberikan yang terbaik. Kita memuliakan Tuhan. Kebangkitan Kristus telah memenangkan setiap kita. Yang percaya katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita mengucap syukur. Kita bawa pujian, penyembahan kita. Kita tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami boleh hadir di hari Minggu Paskah ini Tuhan. Boleh datang ke tempat ini Tuhan Yesus, boleh tersambung secara live streaming. Kami percaya bukan suatu kebetulan, tapi ini terjadi karena rancangan Tuhan indah bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk karya salib-Mu yang telah menebus, menyelamatkan kami Tuhan, memberikan kepastian bahwa keselamatan Tuhan telah sediakan. Terima kasih Tuhan. Di hari Paskah ini ya Bapa, kami mau datang memberikan yang terbaik. Pujian, sorak-sorai, syukur kami lewat nyanyian kami Tuhan. Doa kami ya Bapa, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dari pertama pertengahannya pada akhirnya, biar penyertaan Tuhan yang sempurna boleh membimbing setiap kami mengalami Tuhan pagi hari ini. Kami percaya yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Sebab kuasa salib-Mu Tuhan memenangkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu, kami sambut dengan penuh sukacita hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan, yang siap mengucap syukur lebih lagi, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Angkat tanganmu saudara tinggi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sama-sama Tiberias. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Know all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crowned you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame, and love you came and gave amazing grace. Thank you for His love, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness, and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne, crowned you know with many crowns. You reign victorious. Angkat tanganmu saudara, katakan I am lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Engkau yang bertahta Tuhan, seated on the throne,
terangkat pagi hari ini saudara. Setiap hati tertuju sama Tuhan Yesus yang telah bangkit. Mari bersyukur saudara. Kebangkitan Kristus adalah sumber sukacita kita saudara. Membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Dia bangkit mengalahkan maut agar engkau dan aku berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu saudara. Sama-sama. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus, dengan imanmu sama-sama katakan Savior. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever author of salvation. Thank you, Jesus. Dengar Tuhan, pengakuan iman kami di hari Paskah ini, bahwa kami menyembah Allah yang hidup.
Allah yang memenangkan setiap kami, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari Paskah ini Tuhan hari kemenangan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Selamat pagi, Shalom Tiberia. Selamat hari Paskah bagi setiap kita semua. Di hari Paskah ini sama-sama kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Gereja Tiberias, kita pandang dari gereja dan semua. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaranya, saudariku. Ku tak pandang, tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaranya, saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita pandang dari gereja dan suku mana. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hati, coba lihat kanan kirinya semua. Engkaulah saudaranya, saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Haleluya. Di hari Paskah ini sama-sama kita bertemu, berkumpul dalam kasih dan anugerah-Nya Tuhan. Gereja Tiberias bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh,
dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih lagi, oh teman. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Gereja Tiberias, berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Pagi hari ini kita boleh terus merayakan kebangkitan Tuhan kita yang luar biasa. Rayakan. Haleluya. Come on. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan.
Allah kita dahsyat, amin. Yang percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa, sorakan haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, amin. Dia berkuasa atas alam semesta, bahkan dia berkuasa atas maut. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, terlebih dahulu izinkan kami untuk membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dengan judul Kematian Yesus yang Menyelamatkan. Romawi yang pertama, doa pembuka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tanpa batas. Mari kita menjaga hidup kita. Mari kita hidup dalam pertobatan. Mari kita hidup di dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan Yesus yang mempunyai kerajaan sorga. Romawi yang kedua, kematian Yesus yang menyelamatkan. Peristiwa Golgota adalah peristiwa sejarah yang mengubah hidup manusia. Kematian Yesus adalah kematian yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memberkati dan memberikan pengharapan baru. Matius 27 ayat 45 sampai dengan 50 dan Yesaya 53 ayat yang ketiga. 1. Kematian Yesus menciptakan perdamaian antara Allah dan manusia. 2 Korintus 5 ayat 21. Firman Allah mengajarkan kepada kita di dalam Matius 27 ayat 51 dan Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 20. Keberadaan tabir dalam bait Allah menggambarkan ketidaklayakan manusia untuk bersekutu dengan Allah atau menghampiri Allah. Kematian Yesus telah merobek tirai pemisah antara Allah dan manusia. Kematian Yesus memungkinkan manusia bersekutu kembali dengan Allah. 2. Kematian Yesus menciptakan persekutuan antara Allah dengan manusia. Matius 27 ayat 52 sampai dengan 53. Kematian Yesus anak domba Paskah akan menjadi jaminan bagi kita bahwa kita akan selamat. Kebangkitan orang yang percaya padanya, dengan kematian Yesus ada kebangkitan dan ada kehidupan yang kekal. Allah mendemonstrasikan kasih-Nya dengan cara menyalibkan Yesus Kristus sampai mati sebagai ganti kita sehingga kita hidup yang kekal. 3. Kematian Yesus menciptakan kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 15. Firman Allah di dalam Titus 2 ayat 12 sampai dengan 14 mengajarkan kepada kita, Dia menyerahkan dirinya untuk menebus kita. Kata menebus atau redeemer adalah untuk membebaskan supaya kita merdeka, tidak terbelenggu atau tidak diperbudak dosa. Kita sudah ditebus dari segala kejahatan atau pelanggaran kita. 4. Kematian Yesus membebaskan kita dari segala kejahatan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Segala kejahatan yaitu pelanggaran. Pelanggaran yang melanggar hukum Allah. Kita harus rajin beribadah dan rajin berbuat baik. Mari kita meresponi kasih Allah yang begitu besar kepada kita dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Allah, dengan penuh sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus dan menjadi pelaku firman Tuhan. Romawi yang ketiga, apa tujuan Tuhan Yesus dengan kematiannya dan kebangkitannya? 1. Untuk mengangkat Anda menjadi segambar dan serupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan Yohanes 10 ayat 34 sampai dengan 35. A. Untuk membebaskan kita dari kutuk maut atau kematian. B. Untuk membebaskan kita dari kutuk penyakit dan penderitaan. C. Untuk memberikan kuasa kepada Anda agar menang atas setan-setan. D. Untuk memberikan kepada kita hidup yang penuh kuasa. 2. Untuk mengajarkan tentang konsep Allah mengenai kehidupan manusia. A. Bahwa di balik kematian akan ada kebangkitan. B.
bahwa di balik liang kubur akan ada kehidupan yang kekal. C. Bahwa di balik tubuh manusia akan dibentuk tubuh kemuliaan, yaitu saat pengangkatan pada zaman akhir. 3. Dengan karya salibnya, dengan perjamuan kudus, Tuhan Yesus memberi jalan, memberi alat dan sarana. A. Agar Anda akan dibangkitkan pada akhir zaman. B. Agar Anda akan dibentuk menjadi tubuh yang sempurna, yaitu tubuh kemuliaan. Artinya akan ada pengangkatan pada akhir zaman. Yohanes 17 ayat 22 sampai dengan 23. Doa penutup. Tuhan memerintahkan kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk menyerukan kepada Anda semua agar Anda semua suci pikirannya, suci perkataannya, dan suci segala perbuatannya, agar kita layak untuk menghadap Tuhan di sorga. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Demikian pembacaan suara gembala pada siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita boleh satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk karya keselamatan Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk karya salib-Mu, untuk darah-Mu yang tercurah, bahkan untuk kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kebangkitan Tuhan memberikan kami jaminan dan kepastian keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam penyampaian firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau hidup ya Tuhan, ada hari esok bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Sama-sama kita boleh katakan, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone.
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berkumpul bersama. Kalau kami sekarang ada, bagaimana kami adanya, kami percaya ini adalah semua kasih dan anugerah-Mu belaka. Pagi hari ini kami berkumpul bersama dengan jemaat-Mu di Gereja Nias dan juga jemaat-Mu melihat live streaming. Kami merayakan Tuhan Yesus hari kebangkitan-Mu dan kami sungguh bersyukur Engkau adalah Allah kami yang benar, Allah kami yang hidup, Allah kami yang nyata, dan Allah kami yang merasakan apa yang kami rasakan, dan Allah kami yang menjawab apa yang kami butuhkan. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman bersama-sama Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja, Allah Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara di hati kami dan akan menguatkan kami dan juga akan membangun iman kami, bahkan menyembuhkan. Allah Roh Kudus, penuhi roh, jiwa dan tubuh kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah ya saudara sekalian, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita berada di dalam Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang nyata ya saudara sekalian. Allah yang merasakan apa yang kita rasakan dan Allah yang menjawab apa yang kita butuhkan. Kita sungguh bersyukur ya saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan tema bagaimana supaya kita alami kuasa kebangkitan Kristus terjadi dalam hidup kita ya saudara sekalian ya. Ya, Argo bacakan Matius 28 ayat 5 sampai 6. Matius 28 ayat 5 sampai 6. Matius 28 ayat 5 sampai 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Demikian firman Tuhan. Matius 28 ayat 5 sampai 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saudara, malaikat Tuhan berkata kepada wanita-wanita yang mau menengok di kubur Yesus, saudara sekalian, ya, yang mendatangi kubur-kubur Yesus, malaikat katakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Dengan kata lain, malaikat Tuhan berkata, memberikan kesaksian juga bahwa kejadian itu, bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus tidak ada dalam kematian, dan ia tidak ada dalam kekalahan, ia sudah menang, ya saudara sekalian, ya, Yesus menang. Dan kemudian juga Yesus sudah berada di dalam kesempurnaan kemuliaannya. Ya saudara sekalian, jadi waktu hari ketiga Yesus bangkit, itu Yesus sudah berada di dalam kesempurnaan kemuliaan Tuhan ya saudara sekalian. Nah sekarang kita baca lagi, Argo bacakan kembali 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 9. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 9. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Korintus 15
39 katakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang bahkan, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ya saudara, ini Rasul Paulus yang berbicara dan memberikan kesaksian yang sangat penting ya saudara sekalian, dari apa yang telah dia terima dari Yesus Kristus ya saudara sekalian, yang telah mati dan bangkit pada hari-hari tiga, dan Yesus mati karena dosa-dosa kita dan kemudian bangkit pada hari ketiga ya, sesuai dengan yang dikatakan kitab suci. Dan Kristus telah menampakkan dirinya kepada ke-12 muridnya dan juga kepada lebih dari 500 orang saudara-saudara sekalian ya sekaligus. Dan yang paling akhir menampakkan diri kepada Paulus. Jadi Paulus melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, Yesus hidup ya saudara sekalian, Yesus bangkit. Dan jadi kalau Paulus melihat sendiri dan orang-orang ini yang 500 lebih dan ke-12 muridnya melihat Yesus bangkit, maka dia mengalami kebangkitannya Yesus ya saudara sekalian. Dan ini pagi ini saya akan membawakan bagaimana juga kebangkitan Kristus ini dapat kita alami juga dalam kehidupan kita. Ya, ada 3 hal ya, kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Nomor 1, kita harus mati terhadap hidup lama kita, saudara sekalian. Argo bacakan Roma 6 ayat 6 sampai 7 dan kemudian Roma 6 ayat 3. Roma 6 ayat 6 sampai 7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Demikian firman Tuhan. Ya. Roma 6 ayat 6 sampai 7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya. Kemudian Roma 6 ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, saudara. Ya, Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk meruntuhkan kuasa dosa adalah bahwa kita harus mati bersama Kristus dan bangkit juga bersama Dia ke dalam hidup yang baru, saudara sekalian. Jadi yang nomor 1, kita harus mati terhadap hidup lama kita. Jika kita tidak mau memiliki hidup yang baru, maka kita tidak dapat memiliki hidup yang kekal, saudara sekalian. Sebagaimana di Roma 8 ayat 2 dikatakan, Roh yang telah memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh maksudnya roh Allah ya, saudara sekalian. Roh yang telah memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ketika roh Allah masuk ke dalam hidup kita, saudara, Ia mematikan manusia lama kita, saudara sekalian, supaya kita bebas dari hukum dosa dan bebas dari prinsip-prinsip landasan dosa, saudara sekalian. Juga di Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh Allah ya di sini, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kita hanya bisa menang atas dosa karena dibantu dan ditopang oleh roh Allah, saudara sekalian. Tanpa roh Allah tidak akan ada hal yang terjadi dan kita tidak akan bangkit ya, saudara sekalian. Kita tidak akan mau hidup baru ya, kita tidak
kita masih mau dalam hidup yang lama tanpa Roh Allah, saudara sekalian. Jadi penting kita selalu minta dipenuhi oleh Roh Allah atau Roh Kudus, saudara sekalian, dan kita supaya kita tidak tinggal di dalam dosa. Ya, kita mengenal Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus itu, tapi juga Roh yang sama akan membangkitkan kita juga, karena kita sudah di dalam Yesus, maka kita sudah mati bersama Kristus waktu kita dibaptis, saudara sekalian, dan kemudian kita keluar dari air, kita bangkit bersama Kristus, ya saudara sekalian. Maka kuasa kebangkitan Yesus Kristus ada di dalam kita. Jadi dengan Roh Allah, saudara sekalian, kita bisa bangkit dan hidup dalam kebangkitan Yesus Kristus selama hidup kita, saudara sekalian. Dan keselamatan itu adalah yang kita jalankan sekarang ini adalah kuasa daripada Allah, saudara sekalian. Dan kemudian baca lagi Argo, Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikian firman Tuhan. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, saudara sekalian, ya. Saya ulangi lagi, Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, Yesus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, saudara. Jadi hal yang kedua yang kita harus ada dalam hidup kita supaya kita mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup kita, yaitu hidup lama kita harus dikuburkan, ya. Hidup lama kita seperti ini dikatakan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, ya saudara sekalian. Ya. Siapa yang telah mati dan dikubur, maka berarti dia telah terbebas dari dosa, saudara. Artinya jika kita ingin mengalami kemenangan atau kebangkitan, maka tabiat dosa, tabiat kedagingan, kehidupan yang lama, dan kelemahan harus dikuburkan, saudara sekalian. Di Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, atau iman Yesus Kristus. Daging kita penuh dengan iman kepada Yesus Kristus yang telah mengasihi kita, ya saudara sekalian, dan menyerahkan dirinya untuk kita, saudara sekalian. Ya. Kita tidak bisa menjadi hamba Kristus dan menjadi hamba dosa sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Yesus dengan keras mengatakan bahwa dosa itu adalah satu kuasa yang melingkupi hidup kita. Ya, memang kuasa tersebut tidak menunjukkan wujudnya, tetapi dia ada di dalam pikiran dan hati kita, saudara. Ya juga, Paulus juga menyatakan ya bahwa satu-satunya untuk meruntuhkan kuasa dosa adalah kita mati bersama Kristus dan kemudian bangkit bersama Kristus menuju hidup yang baru, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup kita ini, satu, kita harus mati terhadap hidup lama kita. Dan hal yang kedua, hidup lama kita harus dikubur, ya saudara sekalian, dikubur bersama Yesus. Dan kita masuk dalam hidup yang baru. Dan hal yang ketiga, coba Argo bacakan Roma 6 ayat 4b sampai 5. Roma 6 ayat 4b sampai 5. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu
dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Demikian firman Tuhan. Ya. Roma 6 ayat 4b sampai 5. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang menjadi kebangkitannya. Ya, dengan apa yang sama dengan kebangkitan Yesus, saudara sekalian. Artinya, jika kita menjadi satu dengan kematian Kristus, saudara sekalian, maka kita juga akan menjadi satu dalam kebangkitannya. Dengan kata lain, kita juga akan mengalami kemenangan, kebangkitan, hidup yang baru, dan kemudian kuasa yang sama yang dimiliki oleh Kristus, saudara sekalian. Kita ada kebangkitan Yesus di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kemenangan, kebangkitan, kehidupan yang baru, saudara sekalian, dan kuasa yang sama dengan Kristus, saudara sekalian. Itu sebabnya setiap kita merayakan Paskah, sebetulnya kita merayakan diri kita juga sendiri, saudara sekalian. Kita merayakan kebangkitan Yesus, saudara sekalian ya. Tapi sebenarnya kita juga merayakan diri kita sendiri karena kita sudah menjadi satu dengan Kristus, kita sudah menjadi satu dengan kematian Kristus, dan kemudian kita juga bangkit bersama Kristus. Jadi kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam kita. Maka kita setiap merayakan Paskah, kita juga merayakan diri kita sendiri, yaitu kita kalau kita lihat-lihat ke belakang atau kita ingat-ingat, banyak sekali kemenangan-kemenangan atau kebangkitan yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara sekalian, yaitu kebangkitan Kristus. Mungkin kita menang atas masalah ini, mungkin kita menang atas masalah sakit-penyakit, atau kita menang atas apa, saudara sekalian ya. Banyak sekali, saudara sekalian. Sebetulnya setiap tahun kita merayakan kebangkitan, maka kita juga merayakan diri kita sendiri sebetulnya, saudara sekalian, yang kita alami dengan kuasa kebangkitannya. Kuasa Allah yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama yang membangkitkan kita juga menjadi manusia baru, saudara ya. Kekristenan adalah tentang penciptaan ulang dan kelahiran kembali, saudara sekalian. Jadi kita dalam hidup ini kita harus selalu bertobat dan kemudian kita lahir baru, kita lahir kembali, saudara sekalian. Supaya kuasa kebangkitan ada selalu di dalam kita, saudara sekalian ya. Mempunyai kesadaran bahwa Allah telah menjadikan kita manusia baru sehingga kita hidup untuk tidak bisa jatuh lagi ke dalam manusia lama kita, saudara sekalian ya. Jadi perlu kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus ini ada di dalam kita supaya kita tidak jatuh dalam kehidupan yang lama. Jadi hal nomor satu ya, kita harus mati terhadap hidup yang lama kita, dan kedua hidup lama kita harus dikubur, dan yang ketiga kita harus bangkit dengan hidup yang baru, saudara sekalian. Dan ini saya lihat ya saudara, banyak dialami oleh jemaat-jemaat kita dan anak-anak Tuhan ya saudara sekalian yang sungguh beriman kepada Tuhan dan mereka mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ya seperti Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada Tuhan Yesus lakukan, saudara sekalian. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Dan itu juga terjadi, misalnya saya saksikan seperti seorang wanita, seorang ibu yang mana cucunya sudah meninggal, saudara sekalian, dan kemudian sudah dimasukkan di dalam kantong mayat ya saudara sekalian, bayi ya saudara, tetapi dia beriman dan dia memang kuat imannya saudara sekalian dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, dan dia tidak terima cucunya meninggal dan dia beriman dan kemudian dia kasih darah Yesus di mulut bayi yang sudah meninggal tersebut, saudara sekalian. Dan apa yang terjadi? Bayi tersebut bangkit, saudara sekalian, hidup, saudara sekalian. Juga itu dialami oleh Pak Osman, saudara sekalian, yang di Kalimantan yang sudah 10 jam meninggal dunia di galangan kapal, saudara sekalian. Dia teknisi ya saudara, yang mana sebelum-sebelumnya 6 orang atau 7 orang sudah tidak lagi keluar dari yang sudah mati, dan kemudian dia harus masuk juga. Dan kemudian benar dia sendiri juga akhirnya meninggal dunia. Sudah 10 jam sudah dicatatkan polisi dan sudah dimasukkan dalam peti es ya saudara sekalian. Dan kemudian istrinya ya yang sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan Yesus. Dia minyaki ya saudara sekalian, dia beri suaminya dengan minyak urapan dan dia berteriak-teriak berdoa, Tuhan Yesus hidupkan suami saya.
urapi suami saya, dan kemudian dua mengurapi dengan Roh Kudus yang terjadi. Pak Osman kemudian bangkit saudara sekalian dan hidup kembali dan sudah bersaksi ya waktu pada tahun 2017 atau 2016 saya lupa, tapi di GBK ya saudara sekalian beliau bersaksi. Disertai juga dengan polisi dari Kalimantan tersebut ya saudara yang mencatatkan kematiannya saudara, saya puji Tuhan. Itulah saudara sekalian, kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya, ya kita mati terhadap hidup yang lama, dan hidup lama kita kubur saudara sekalian, kita tidak akan kembali lagi ke kehidupan yang lama, yaitu kehidupan yang penuh dosa ya saudara sekalian, dan kemudian kita bangkit dengan hidup yang baru, maka kita akan alami kuasa kebangkitan Kristus saudara sekalian. Jadi itulah saudara sekalian, seperti yang Oma tadi juga yang mengurapi cucunya atau memberikan jamuan kudus di mulut cucunya saudara sekalian, dan kemudian diberikan darah Yesus saudara sekalian di mulut cucunya yang sudah meninggal, dan tiba-tiba bayinya, cucunya itu menangis saudara sekalian, hidup kembali. Itu artinya Oma tersebut mempunyai kuasa kebangkitan Kristus saudara sekalian. Jadi marilah kita semua saudara sekalian dalam merayakan hari kebangkitan ini saudara sekalian, kita harus mati terhadap hidup yang lama saudara sekalian ya, dan kemudian kehidupan lama kita harus kita kubur, dan kita tidak mau berbuat dosa, kita tidak mau berbuat tabiat-tabiat yang buruk saudara sekalian, dan kita tidak mau menyakiti hati orang saudara sekalian, dan kemudian kita bangkit dengan hidup yang baru, kita selalu lahir baru, kita jadi manusia baru saudara sekalian ya, dan kita akan selalu dalam hidup ini juga kita bersyukur ya saudara sekalian, bahwa kita menjadi anak Tuhan Yesus itu adalah anugerah yang terbesar untuk kita, maka kita akan ada kuasa dan wibawa dari sorga saudara sekalian ya. Demikian saudara sekalian, makilah dalam hidup ini kita hidup sepenuh-penuhnya dalam firman Tuhan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, dan setiap hari kita bertobat, dan setiap hari kita juga berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, dan juga kita berjuang dalam hidup ini supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, supaya nama kita tidak tertinggal atau tidak terhapus dari kitab kehidupan di sorga, supaya sorga ada di tangan kita. Kalau kita hidup sepenuh-penuhnya saudara sekalian di dalam Tuhan, maka kita percaya bahwa kita akan masuk sorga saudara sekalian, dan kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus saudara sekalian ya, yang mana kemarin Jumat Agung kita rayakan. Dan itu adalah karya keselamatan yang luar biasa saudara sekalian ya. Allah dalam Yesus menumpahkan darahnya untuk keselamatan kita. Dan kita yang sekarang sudah selamat, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan gentar dan takut akan Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh dan sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian saudara sekalian, kita juga selalu menyatu dengan juga memakai minyak urapan saudara sekalian sebagai proteksi dan juga sebagai kesukaan bagi Tuhan saudara sekalian. Maka kita percaya bahwa kita akan selalu penuh kemenangan saudara sekalian, dan kemudian juga sorga akan ada di tangan kita. Terima kasih saudara sekalian, sekian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Variaji. Firman di hari Paskah ini luar biasa memberkati kami semua. Doa kami biar Ibu terus diberi kesehatan, diberi ekstra kuasa, dan disingkapkan rahasia kerajaan surga untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang pesta di surga. Yang diberkati boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita merayakan Paskah. Yesus sudah bangkit. Amin. Sama-sama bersama saya katakan, Yesus sudah bangkit. Dia hidup dan memberikan aku hidup yang penuh harapan. Amin. Jadi saudara, ya biasa kalau hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus itu saudara, ya banyak saudara yang ya menentang saudara, atau yang ya sedikit menyindir lah, Yesus enggak bangkit gitu saudara ya. Sampai hari ini pun pertentangan tentang Yesus bangkit itu saudara masih terus berlaku saudara. Jadi dari sejak zaman Tuhan Yesus sampai sekarang masih saudara orang-orang yang tidak percaya Tuhan menganggap bahwa jasad Yesus itu bukan bangkit tapi dicuri oleh murid-muridnya. Padahal saudara banyak sekali yaitu fakta-fakta yang bisa mematahkan bahwa jasad Yesus itu dicuri. Nah, fakta-fakta apa saja itu saudara?
Yang pertama adalah fakta bahwa kubur Yesus kosong, saudara. Kenapa ini penting sekali? Karena waktu itu, waktu Yesus dikubur itu, saudara, itu ditutup dengan batu. Dan batunya itu, saudara, nggak bisa digulingkan oleh 1, 2 orang atau 3 orang. Artinya apa? Butuh banyak orang. Tapi kalau ada banyak orang, saudara, kubur itu sesungguhnya dijaga oleh tentara-tentara Romawi saat itu. Jadi kalau murid-murid rame-rame itu gulingkan batu, saudara, teorinya mustahil. Artinya apa? Para prajurit Romawi pasti tahu dan bisa menangkap mereka, bisa memenjarakan mereka. Maka teori yang pertama ini, saudara, bisa mematahkan bahwa kubur Yesus kosong. Dan kalau memang dicuri, saudara, pasti akan dicari dan bisa dimunculkan, ini loh jasad Yesus. Tapi ternyata tidak, karena kita percaya Yesus benar-benar bangkit, Yesus hidup, Yesus memberikan kita kepastian hidup, amin. Yang kedua, lalu apa yang bisa kita pegang bahwa Yesus itu benar bangkit, saudara, bukan seperti yaitu bantahan-bantahan banyak orang. Yang kedua adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan banyak orang. Saya pelajari, saudara, ada 10 kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang banyak, saudara. Yang pertama kepada perempuan-perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Yang kedua kepada Petrus. Yang ketiga yaitu kepada 10 orang murid di sebuah ruangan. Lalu yang keempat dengan 11 murid, kali ini dengan ada Thomas. Dan yang kelima, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Yang keenam, Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Yang ketujuh, Yesus menampakkan diri kepada 7 orang murid di pantai Danau Tiberias. Yang kedelapan, Yesus menampakkan diri kepada 500 orang murid. Jadi ada 12 murid inti, ada 500 murid yang juga, saudara, yang setia melayani. Jadi kalau 1, 2 saja, saudara, Yesus menampakkan diri bisa diragukan. Tapi Yesus menampakkan diri serentak sama 500 orang. Maka itu tidak bisa dibantahkan bahwa Yesus sudah bangkit, amin. Bahwa Yesus hidup, Yesus memberikan jaminan buat kita semua, amin. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, apa yang bisa kita pakai sebagai bantahan bahwa orang bilang Yesus nggak bangkit, Yesus dicuri jasadnya, saudara. Yang ketiga adalah yaitu pertumbuhan gereja. Saudara lihat dari zaman Yesus mati bangkit, saudara, sampai terangkat ke sorga, gereja bertumbuh begitu pesat. Di seluruh belahan dunia, saudara, banyak orang yang percaya Yesus, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kalau dibuktikan Yesus tidak bangkit, ada jasadnya, saudara, gereja tentunya enggak bertumbuh. Tapi kita bersyukur sejak zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, gereja terus bertumbuh. Banyak orang bertobat, banyak orang menjadi Kristen, banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya apa? Semua tudingan, semua bantahan bahwa Yesus bangkit atau Yesus dicuri jasadnya itu, saudara, itu bisa terbantahkan, itu bisa terelakkan. Artinya apa? Kita harus percaya Yesus sudah bangkit, amin. Maka tadi gembala sidang kita mengajar 3 hal bagaimana agar kita mengalami kuasa kebangkitan di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus mematikan manusia lama kita. Karena ini penting, saudara, karena Yesus mati bangkit artinya apa? Memberikan kita satu hidup, hidup yang baru, hidup yang penuh harapan, hidup yang penuh dengan kepastian. Maka untuk mengalami kuasa kebangkitan itu, kita harus mematikan manusia lama. Yang kedua, kita harus mengubur manusia lama kita. Dan yang ketiga tadi dikatakan, kita harus bangkit dan hidup yang baru. Maka sedikit saya menambahkan yaitu tentang pesan Paskah atau sikap kita di hari Paskah ini, saudara. Kita baca bersama di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 6. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama apa? Stop dulu. Hari pertama itu hari apa? Hari Minggu. Jadi kalau di Indonesia hari pertama itu Senin. Tapi kalau saudara pergi ke tanah perjanjian, hari pertama itu hari Minggu. Kenapa? Karena hari terakhir itu hari Sabat. Hari Sabat itu mulai hari Jumat sore sampai dengan hari Sabtu, saudara. Nah, maka hari Minggu itu adalah hari pertama. Jadi Sabtu sore sampai Minggu itu masuk
hari pertama. Jadi hari Senin itu hari kedua. Jadi Yesus bangkit hari apa? Hari Minggu. Terus pergilah siapa? Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Maka terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan apa? Menggulingkannya. Lalu duduk apa? Saudara perhatikan, apa yang membuat batu kubur itu berpindah adalah apa? Gempa dan juga apa? Malaikat. Terus kita baca ayatnya yang ketiga. Wajahnya bagaikan apa? Kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, apa? Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Saudara perhatikan pesan Paskah yang pertama tadi dikatakan apa? Janganlah kamu apa? Takut. Jadi saudara, sikap kita yaitu merayakan kebangkitan Kristus hari ini, kita diingatkan bahwa kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Waktu Yesus mati, saudara, terjadi gempa bumi yang hebat. Dan gempa bumi waktu Yesus mati itu menjadi gempa bumi yang paling lama. Jadi ada gempa bumi di Brazil yang paling lama, tapi paling lama sekali saudara waktu ketika Yesus mati di atas kayu salib. Sama ini juga saudara, waktu Yesus bangkit pun saudara terjadi gempa bumi. Artinya apa? Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ya saudara, kalau orang ya suatu hari akan mati. Artinya apa? Kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kalau udah mati saudara, ya nggak bisa terjadi apa-apa lagi. Tapi ternyata kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Tadi Ibu Gembala menyaksikan ada seorang oma ya, namanya Ibu, kalau nggak salah Ibu Dorcas itu saudara. Ibu Dorcas ini punya cucu, lalu cucunya ini lahir saudara di rumah sakit di Depok saudara. Tiba-tiba divonis dokter mati. Sudah biru saudara, sudah biru, sudah dingin. Tapi oma ini bilang saudara, kasih kesempatan dia. Udah mati, bawa pulang aja katanya. Tapi dia bilang enggak, kasih dia kesempatan. Dia minta 3 hari kesempatan saudara, supaya tetap di situ saudara. Padahal udah mati gitu saudara. Maka ya rumah sakit ya udah silakan, tapi tetap bayar gitu saudara. Jadi cuma disuruh tinggal di situ 3 hari, padahal sudah mati saudara. Maka hari pertama oma ini saudara, Ibu Dorcas ini tetesi bibirnya dengan darah Yesus. Padahal udah mati saudara, tapi dia punya iman. Sampai anaknya sendiri pun, orang tua dari bayi ini sebenarnya udah hopeless, sudah nggak percaya. Tapi oma ini saudara percaya, dia tetesi lagi. Tidak terjadi apa-apa. Hari kedua dia tidak menyerah, dia tetesi lagi bibirnya saudara. Tidak terjadi apa-apa, dan hari ketiga saudara, tiba-tiba bayinya batuk saudara. Dan akhirnya bayinya hidup, bayinya bangkit. Sekarang sudah SMA. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Artinya apa? Kuasa Tuhan tidak terbatas. Siapapun saudara hari ini jangan takut. Bahkan tadi Ibu Gembala cerita tentang Pak Osman saudara. Sudah mati 10 jam saudara. Udah dimasukkan di ruang, maksudnya di peti es saudara. Jadi kalau rumah sakit itu ada tempat nyimpen jasad gitu saudara. Maka istrinya lari-lari dari rumah saudara. Nggak rela suaminya meninggal gitu saudara. Maka istrinya bawa minyak urapan dari gereja Tiberias dari Pak Pariaji. Maka diguyur saudara. Sambil bilang, Tuhan tolong beri kesempatan suamiku tidak mati katanya. Padahal udah di rumah, di ruang jenazah saudara. Udah dimasukkan peti es saudara. Tapi dia tetap punya iman. Dan puji Tuhan apa saudara? Ibu ini udah keluar ruang jenazah saudara. Tiba-tiba penjaga atau petugas kamar jenazah itu saudara kaget. Ternyata suaminya bernapas saudara. Suaminya hidup. Pak Osman hidup. Sudah disaksikan. Bahkan yang mendampinginya seorang aparat gitu saudara. Maka hari ini kuasa Tuhan tidak terbatas. Mungkin saudara sedang mengalami situasi yang sulit, situasi yang berat. Di momen Paskah ini, pesan Paskah buat kita semua, jangan takut, kuasa Tuhan
tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sepanjang saudara percaya kuasa Tuhan, perjamuan kudus minyak urapan, mujizat pasti terjadi. Amin. Yang kedua, sekali lagi kita baca Matius 28 tadi, ayat 7 dan 8. Matius 28 tadi, ayat 7 dan 8. Sama-sama 2, 3, ya. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke, stop dulu, perhatikan. Ada perjanjian, ada janji. Tuhan akan ketemu kamu di mana? Di mana? Galilea ini saudara Danau Tiberias. Jadi sebelum akhirnya namanya Galilea, dulu namanya Tiberias. Sampai sekarang pun masih ada pelang-pelang saudara di mana-mana kalau saudara pergi ke sana, Danau Tiberias atau Tiberias gitu saudara. Jadi Galilea ini namanya banyak, seperti Jakarta ada dulu Batavia, Jayakarta sampai akhirnya Jakarta. Nah Tiberias itu saudara dulu namanya Danau Kineret gitu saudara ya. Lalu Danau Tiberias, lalu Danau Galilea. Nah wilayahnya itu ada ya disebut wilayah Tiberias atau wilayah Galilea. Jadi waktu Tuhan Yesus bangkit, malaikat bilang kita ketemu Tuhan Yesus di Galilea, di Tiberias. Terus kita baca ayat yang ke-8 sama-sama. 2, 3 ya. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada, saudara perhatikan, kenapa waktu Yesus bangkit, janjian sama murid-muridnya di Danau Galilea, di Tiberias. Pertanyaannya, kenapa mesti di Tiberias? Kenapa mesti di Danau Galilea, di Danau Tiberias? Kenapa enggak di Yerusalem? Kenapa enggak di Bethlehem? Kenapa enggak di Yeriko? Kenapa di Danau Tiberias? Kenapa di Danau Galilea? Karena murid-murid ini waktu dipanggil, mereka semua sedang menebar jala di Danau Tiberias. Artinya apa? Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya bahwa di momen Paskah ini kita harus kembali kepada panggilan kita. Kita harus ingat kembali kepada kasih mula-mula. Ingat waktu saudara bertobat. Ingat waktu saudara diselamatkan. Ingat waktu saudara ditebus. Ingat waktu saudara terima Tuhan Yesus. Ada banyak orang hari ini lupa dari mana dia diambil. Dari mana dia diangkat. Itu sebabnya banyak orang hari-hari ini pongah saudara. Oh enggak, saya hebat, saya pintar, saya kan seperti ini karena saya begini, saya begitu saudara. Hari ini di momen Paskah, kita ingat kembali panggilan kita. Saudara hari ini bertobat, saudara ibadah, lahir baru di Tiberias. Ingat panggilan masa lalu, amin. Jangan jatuh dosa, ingat kasih mula-mula. Suami istri ingat kasih mula-mula, ingat waktu jatuh cinta. Ingat waktu mengucapkan, waktu masukkan cincin pernikahan. Ingat janji mula-mula. Hari-hari ini banyak orang lupa. Saudara yang sedang tidak berdaya, saudara yang sedang ada masalah. Ingat waktu Tuhan menebus saudara. Ingat waktu Tuhan menyembuhkan saudara. Ingat waktu Tuhan memberkati saudara. Kalau dulu Tuhan bisa sembuhkan saudara, hari ini juga Tuhan bisa sembuhkan saudara. Kalau dulu Tuhan tolong saudara, hari ini juga Tuhan bisa tolong saudara. Amin. Itu sebabnya hari ini mari kembali kepada kasih mula-mula, kepada panggilan yang semula. Yang terakhir kita baca sekali lagi Matius 28 ayat 9 dan 10. Sama-sama 2, 3, ya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan apa? Memeluk kakinya serta apa? Menyembahnya. Terus ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi kemana? Dan di sanalah mereka akan, saudara kalau ada perkataan yang diulang 2 kali, artinya perkataan itu penting. Setuju ya? Artinya perkataan itu serius. Maka ingat di mana saudara dipanggil. Ingat di mana saudara diberkati. Ya saya ingat betul saya diberkati di Tiberias. Saudara juga ingat, saudara yang udah diberkati di Tiberias. Ingat di mana saudara dipanggil. Ingat di mana saudara bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan bilang, kita ketemu
di Galilea, di Tiberias. Sampai 2 kali. Artinya apa? Penting. Nah, di ayat 9 tadi waktu murid-murid ketemu Yesus, mereka menyembah Yesus. Kata menyembah berasal dari kata proskuneo. Proskuneo itu saudara, mereka menyembah sampai ke tanah gitu saudara. Maka pesan penting di hari Paskah ini, di kebangkitan Tuhan Yesus ini, mari dalam hidup ini kita selalu menyembah Tuhan. Amin. Apa arti menyembah? Kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Doa saya di momen Paskah ini, Tuhan ubahkan hidup kita. Momen Paskah ini, Tuhan ubahkan keluarga kita. Tuhan berkati kita semua, sehingga kita menjadi mempelai yang siap pesta di sorga. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari Paskah ini. Kami percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Kami mau terus mematikan manusia lama kami, mengubur manusia lama kami, dan kami mau bangkit untuk hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Lebih lagi sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama, kau sungguh indah, kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
sorak-sorai bagi Tuhan. Lebih lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kami percaya Yesus bangkit. Yesus memberi kepastian bagi kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa di hari Paskah ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih,
Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dalam pelayanannya bersama keluarga besarnya dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Engkau boleh pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus yang terkasih. Bapak Pendeta Elfri Sirait ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, dimanapun berada, diberkati Tuhan. Tuhan pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapak, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kami kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Bersama-sama kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita sambut yang terbaik, tubuh dan darah Kristus, Tuhan Allah kita saudara. Mari saudara, siang hari ini kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus, kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus. Kita sambut Tuhan Yesus, Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta dari Pariaji. Boleh berdiri setiap hari menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dari Paskah. Haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan sebelumnya kita baca ayat perjamuan kudus yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo tolong bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu.
Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan tadi jelas di Yohanes 6 ayat 48 sampai 58 katakan bahwa melalui kita menerima tubuh darah Yesus, maka kita akan mencapai hidup yang kekal. Artinya kita bisa mencapai sorga, saudara sekalian, karena kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Dan kemudian kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan juga Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus tinggal di dalam kita dan kita pun tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga katakan minta apa saja maka akan diberikan. Bahkan di Wahyu 3 juga dikatakan barang siapa menang maka ia akan kududukan bersama-sama aku di atas tahtaku, saudara sekalian. Maka itu kita sungguh bersyukur kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita akan mencapai hidup yang kekal. Dengan kata lain kita akan mencapai sorga, saudara sekalian, ya. Dan kemudian secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu di Wahyu 6 ayat 6, saudara sekalian, katakan bahwa artinya semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin mahal, dan semakin hari semakin susah. Tetapi kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, dan menjadi pelaku daripada firman dan hidup menyenangkan hati Tuhan, dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan selalu memakai minyak urapan, maka kita tidak akan masuk di dalam kesukaran tersebut, saudara sekalian. Kita harus imani itu, saudara sekalian. Kalau kita hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan, maka hidup kita diatur oleh Tuhan, dan kita pun juga mau kita betul-betul mengikuti arahan dari Tuhan atau jalannya Tuhan. Dan kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman, kita tidak mau berbuat salah. Dan kita juga mau memanage hidup kita dengan baik, mau jadi anak Tuhan Yesus yang baik. Dan kemudian memanage juga ekonomi kita dengan baik, saudara sekalian. Untuk kita tidak duniawi, kita tidak foya-foya. Ya saudara sekalian, tidak, kalau apa yang tidak perlu dibeli ya tidak dibeli. Ya saudara sekalian, tidak duniawi lah ya saudara sekalian. Maka kita akan dapat mengatur ekonomi kita dengan baik, maka kita tidak akan mengalami resesi. Mari kita akan menerima roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita angkat roti, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri.
Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak flek, tidak sakit paru-paru. Tidak asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak COVID-19, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna, sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Dan setiap hari jubah baru, baju baru artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Dan dengan perjamuan kudus ini aku percaya selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9.
Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, dan apa yang kami kerjakan berhasil, dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Biarlah kami semua berkomitmen dalam hidup ini, kami hidup yang suci dan kudus Tuhan Yesus, supaya Engkau selalu ada di dalam kami, karena kami sadar bahwa kami adalah bait Roh Kudus. Kami adalah bait Allah, tempat Allah berdiam dan mau bekerja dan berkarya lewat kami. Pakai kami semua Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau, menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Dan sayangi Tuhan Yesus seluruh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus, berikan wibawa ilahi, apapun yang diperlukan juga tercukupi, beri kuasa dan wibawa dari sorga, berikan tanda-tanda heran menyertai Jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Dan berikan Tuhan Yesus dalam hidup ini selalu berkemenangan, menang atas sakit penyakit, menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas setan dan kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan selalu naik, tidak pernah turun Tuhan Yesus. Dan juga terjadilah dalam hidup kami semua Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, dan siapapun yang mendengarkan atau melihat lewat setting ini. Doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga Tuhan Yesus. Terjadilah dalam hidup kami semua Tuhan Yesus. Supaya kami hidup memuliakan Engkau dan kami betul-betul menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus, dan tidak menyakiti hati Engkau dan tidak menyakiti hati sesama. Biarlah Tuhan Yesus Kau memakai Jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi pemenang jiwa dan untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia, pakai dengan heran dan luar biasa, dengan wibawa ilahi dan juga tanda-tanda heran menyertai, apa yang diperlukan selalu tercukupi. Dan juga kami berdoa untuk koordinator, pekerja, tim worship, musik Tuhan Yesus, dan juga media, dan juga greeter, dan juga choir. Pakai menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau, apa yang diperlukan dalam hidup selalu tercukupi, dan pakai menjadi alat-Mu yang tangguh seumur hidup mereka Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu sehat sempurna. Yang sakit kami berdoa, darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang sakit saat ini dan dalam masalah, sembuh dan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Tiberias kami semua yang sakit dalam masalah, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan rumah tangga bahagia. Ikat suami istri dengan tali kasih-Mu yang tidak terputuskan, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia dan masalah dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus dalam hidup ini kami semuanya menyenangkan hati Engkau yang terutama Tuhan Yesus. Dan kami selalu menyatu dengan tubuh darah-Mu, dan kami tahu Engkau ada tinggal di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Pak Anggoro dan juga istri anaknya diberkati Tuhan Yesus, dan juga Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati, dan kemudian juga Ibu Popi dan Pak David diberkati, dan Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Ibu Teni diberkati, Liliana dan juga Pak Antoni diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Pak Ganda Simatupang Tuhan Yesus diberkati, di Amerika belajar Tuhan Yesus dan akan pulang ke Indonesia nanti kelak dipakai oleh negara dengan heran dan luar biasa. Dan kemudian juga kami berdoa untuk Pak David Raharja diberkati, dan juga Pak David Raharja diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati, dan juga Raymond diberkati, tidak saraf kejepit dan bisa punya rumah Tuhan Yesus. Dan kemudian juga Lia Pardiman dan juga siapapun Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang memerlukan
topangan doa, Tuhan Yesus. Kami selalu berdoa dan kami berikan kami kuasa dan wibawa dari sorga semuanya, Tuhan Yesus. Untuk kami semua saling mendoakan satu sama lain, biarpun kami tidak kenal, tapi kami berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan. Dimanapun berada, Engkau berkati mereka, apa yang mereka perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah gereja Tiberias Indonesia tetap terjadi mujizat, kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus, dan juga kehidupan jemaat-Mu Tiberias. Berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Sekian saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah ya saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, biarlah kuasa kebangkitan Yesus Kristus selalu kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu berkemenangan dalam hidup ini. Amin saudara sekalian. Sekian dari saya dan saya serahkan kepada pendeta Elvis di Gereja Nias. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami semua Jemaat Tiberias dari Gading Nias dan juga dari rumah mengucapkan selamat Paskah untuk Ibu Gembala. Kiranya Tuhan terus pakai Ibu Gembala menjadi alatnya yang tangguh bagi kerajaan sorga. Baik, kita akan tutup ibadah ini saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Paskah pagi hari ini. Sebentar umat-Mu akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati juga jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Biar kuasa mujizat, kuasa kebangkitan Kristus tercurah di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Saudara Yoris Devane bersama istri keluarga. Diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati juga Sony Saragi bersama orang tua keluarga. Diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi, George, juga Sandi, juga James, juga teman-teman choir, anak-anak muda diberi masa depan yang indah, diberkati Tuhan. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, seluruh tim media, dan koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Dan berkati juga Gembala Sidang yang kami kasih ya Tuhan, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu, terus Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa menjadi alat-Mu yang tangguh bagi kerajaan sorga untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan firman Tuhan, Tuhan terus pakai, Tuhan berkati secara luar biasa. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan Yesus. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hati-Mu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Worthy